Halo, salam jumpa semua. Ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Hanya di sini di Rasa Prima. Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi kita hari ini bersama saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita akan melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang teman saya, sama-sama alumni HI Unpad angkatan 89. Saya sudah kenal lama banget nih berarti nih. Ya, namanya Kang Yeri. Halo Yer, apa kabar? Halo Prim, apa kabar? Sehat ya. Alhamdulillah. Yang itu paling penting sekarang ya, harus sehat ya. Nah. Kang Yeri ini orangnya menurut saya sangat luar biasa, ulet orangnya. Karena yang saya tahu ya, sekarang beliau itu punya sebuah studio foto ya Kang Yeri ya. Lalu dia hobi hidroponik, udah jago banget. Saya belajarnya hidroponik ke Kang Yeri nih. Nah, Sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Terus sekarang udah mulai ternak lele juga biar baru kecil-kecilan. Nah, tapi yang paling menarik saya yang mungkin akan kita bahas saat ini adalah mengenai keterlibatan Kang Yeri ini di sebuah sekolah sepak bola khusus untuk anak perempuan ya? Iya, perempuan. Nah, ini menarik banget kan, nggak banyak nih ada di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Yeri tentang ini supaya bisa jadi pengetahuan kita bersama. Ya. Nah, Yer, coba cerita dulu deh. Awalnya kok bisa terjun ke dunia sepak bola untuk anak perempuan itu gimana ceritanya? Oke. Jadi berawal ya namanya kita sebetulnya hobi saya sendiri. Sepak bola adalah salah satu hobi saya sejak kecil gitu ya. Yeah. Tapi sebetulnya saya lebih banyak menekuni bidang olahraga bola voli gitu secara pribadi saya gitu ya di bola voli. Nah, sepak bola saya bobotoh berat ya. Persib berat aja bukannya bobotoh. Jadi dulu zaman Persib main sejak masih perserikatan, pokoknya kalau Persib main di mana aja pasti kejar lah gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah setelah saya menikah saya dikaruniai 4 orang putri ya, yang ada sekarang 3 orang semua ya, perempuan semua ya? Yang ada 3 orang karena yang terakhir lahir kembar, 1 hidup 1 meninggal gitu ya. Iya. Nah, jadi anak saya yang pertama ini qadarullah gitu ternyata sejak SD itu hobi main bola. Nah, kemudian karena ya mungkin dulu pernah ada sedikit pertengkaran kecil sama teman-temannya karena teman-temannya dulu di sekolah tuh kok anak perempuan main bola sih nggak seneng gitu ya. Anak perempuan ngapain main sama anak laki lah gitu. Kemudian akhirnya saya carikan sekolah sepak bola. Nah, disitulah awal saya perkenalan dengan dunia sepak bola khususnya untuk grassroots atau anak-anak gitu ya. Nah, saya juga baru tahu ternyata rule FIFA itu under 15 itu sepak bola itu no gender. Jadi memang anak putri dan putra memang regulasi dari FIFA-nya sampai 15 tahun mainnya campur laki perempuan. Nah, kemudian pada saat saya mulai anak saya makin besar, nah di saat dia usia 15 saya mulai kebingungan mencari di mana ya sekolah sepak bola untuk khusus anak-anak putri gitu. Nah, itu kurang lebih tahun 2016 Prim. Karena kebetulan ya anak saya yang paling besar itu sudah sempat dipanggil timnas usia 16 waktu itu. Jadi waktu dia usia 12 tahun ya. Jadi tahun 2016 itu pulang dari timnas, saya anak sudah mulai besar. Mungkin kalau anak perempuan sudah mulai tidak nyaman ya main sama laki-laki gitu ya. Dan memang secara speed juga sudah beda jauh. Nah, disitulah awal perkenalan saya dengan SSB Goal Axis. Jadi SSB yang sekarang saya bantu kelola itu namanya SSB atau Sekolah Sepak Bola Goal Axis for Football and Futsal. Nah, jadi sebetulnya di Goal Axis ini dia tidak hanya khusus perempuan, tapi kebetulan saya sekarang di sana posisi sebagai wakil ketua klub.
Nah di sana saya diamanahi khusus untuk megang atau sebagai manajer tim putri. Iya. Tim putri. Nah disitulah awal perkenalan saya dengan Goal Axis. Awalnya saya hanya sekedar menitipkan Zahra ikut latihan di sana, tapi kemudian saya akhirnya banyak berperan, kemudian mungkin diminta untuk masuk sebagai struktural di klub. Dan alhamdulillah tahun 2020 kemarin kami klub sudah berbadan hukum, Prim. Jadi kami sudah berbadan hukum di Kemenkumham itu sudah dapat sudah ada SK-nya. Jadi awalnya mau langsung bentuk yayasan, tapi kalau yayasan kan mungkin agak lebih sedikit ribet ya gitu. Nah, jadi kita bentuk klub dulu. Nah, disitulah awal saya kenapa kok bisa akhirnya kemudian berkecimpung, dan yang jadi alasan utama saya mau di saat ditawari, Kang Yeri mau nggak nih gabung gitu ya di sini, sok bantu kita ngembangkan sama-sama sepak bola wanita dan bagaimana mengembangkan sepak bola wanita gitu. Karena saya melihat belum banyak orang yang peduli di sepak bola wanita ini, sementara saya melihat jangankan ngomong Indonesia dulu lah, Prim. Di Jawa Barat ini banyak sekali talenta-talenta yang harusnya kalau ini dikelola dengan baik. Saya malah punya keyakinan sepak bola wanita Indonesia ini masuk ke Piala Dunianya perempuan dulu dibanding laki-laki. Gitu ya? Kalau dikelola dengan baik. Karena talentanya luar biasa banyaknya. Ya. Gitu. Oke. Mungkin barangkali itu, Prim. Nah, kalau di Goal Axis itu sendiri, jumlah murid yang perempuan, saya bicara perempuan aja, kita bicara perempuan ya. Kalau jumlah muridnya sendiri berapa dan usianya berapa sampai berapa ya? Nah, jadi kalau sekarang ini, sebelum COVID itu sebetulnya kita sampai 20 sampai 25 orang yang latihan itu ada. Tapi sekarang sejak pandemi ini, dulu kita latihan seminggu 3 kali. Sekarang sejak pandemi kita cuma bisa latihan seminggu sekali, selebihnya kita memberikan kayak tugas buat dikerjakan di rumah ya. Yang aktif mungkin antara 10 sampai 12 sampai 15 orang gitu pada saat setiap latihan itu gitu kurang lebih seperti itu. Kalau rentang usia dari mulai 12 tahun, kemarin ada yang paling baru itu 13 tahun sampai kurang lebih usia 23 tahunan. Gitu kurang lebih di situlah range usianya gitu. Kalau mereka tuh asalnya dari mana aja? Apakah misalnya hanya dari Bandung aja atau dari mana? Nah, yang luar biasa, Prim, yang itu yang membuat saya kadang-kadang sedih gitu ya. Sebelum pandemi itu kita ada yang datang dari Kerawang, dari Garut, Prim, dari Sumedang. Yang dari Kerawang itu sampai karena ya kami sangat terbatas gitu ya. Kami hanya satu hal paling penting tuh kami gratis, Prim. Sama sekali tidak dipungut bayaran. Jadi anak-anak itu kalau mau bertanding ataupun latihan tuh sama sekali kita nggak pungut bayaran. Jadi kita kita ikhtiar lah gimana caranya supaya bisa berjalan. Nah, karena kami juga belum punya mes, jadi anak-anak yang di luar kota kayak misalnya dari dulu kan kita latihan Sabtu Minggu juga ada latihan. Jadi mereka tuh datang ke sini naik travel atau naik angkutan, malamnya nginepnya di masjid. Oh, kasihan banget anak perempuan. Jadi kita istilahnya kita titipkan di masjid yang bisa kita itikaf di sana gitu. Jadi mereka ya sambil itikaf di sana, ikut Islam. Jadi karena kita tidak punya pondokan gitu ya posisinya gitu. Kita kan tidak punya pondokan gitu ya. Nah, kemudian barangkali kalau kita titipkan di rumah yang lain juga takutnya jadi beban gitu kan gitu. Jadi mereka memilih untuk udah nggak apa-apa di masjid asal masjidnya aman gitu kan. Jadi saya pendekatan sama Pak DKM-nya nanya boleh nggak izin gitu kan. Oh, dibolehkan gitu, dan kita rasa aman ya gitu. Karena kan mereka anak-anak perempuan gitu kan gitu. Nah, yang dari Garut itu berangkat pagi-pagi gitu. Naik angkutan, pulang lagi. Yang dari Sumedang ada yang sampai naik motor dari Sumedang PP gitu. Jadi luar biasa lah, Prim, gitu. Itu yang membuat saya semakin saya harus bisa nih, mereka nih sudah berjuang gimana supaya mereka nih bisa latihan dengan baik gitu ya gitu. Dan animonya luar biasa, Prim, gitu. Kenapa? Karena Indonesia ini tahun 80-an itu yang pertama kali menggelar liga wanita di Indonesia. Bukan di Indonesia, di Asia. Kita pertama gitu. Kemudian kita sempat sangat kuat gitu. Kemudian ya seiring dengan naik turunnya persepak bolaan nasional, bahkan kita sempat di ban sama FIFA,
ya semuanya menurun gitu. Nah, tahun 2016 itulah di saat kita lepas dari ban, dari suspend dari FIFA, ini mulai bangkit lagi ya. gitu. Dan terutama dengan kemarin 2019 itu ada Liga 1 untuk putri. Nah, itulah semakin semakin membuat geliat sepak bola putri ini makin luar biasa, Prim, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau prestasi apa aja yang udah pernah dicapai oleh murid-murid Gol Aksis itu? Alhamdulillah Gol Aksis ini kalau untuk level Jawa Barat gitu ya, kita usia 23-nya tahun 2018 juara 1 Jawa Barat. Juara 1 ya, Jawa. Untuk usia 17-nya 2019 kita juara Jawa Barat dan alhamdulillah juara nasional, Prim. Wah. Dan ya 6 atau 7 pemain kita dipanggil Persib Putri. Jadi 6 atau 7 pemain kita itu tahun 2019 tuh membela Persib Putri, gitu hasil binaan kita itu gitu ya. Nah, jadi kalau dari segi prestasi alhamdulillah ya, dan kemudian 2018 itu salah satu pemain kita, Zahra, itu pemain tengah terbaik di salah satu kejuaraan ASBWI. Kemudian Reva sebagai pemain terbaik Liga 1 kemarin. Wah, luar biasa ya prestasinya ya. Pada usianya baru 17 tahun Reva itu. Tapi dia jadi pemain terbaik di Liga 1 gitu. Dan itu alhamdulillah gitu posisinya. Dari segi prestasi anak-anak ini sangat luar biasa gitu kan gitu. Kurang lebih begitu. Hebat ya, luar biasa banget nih. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, pengen lebih dalam nih ya. Nah, suka dukanya apa nih selama membantu pembinaan di Gol Aksis ini? Nah, mungkin kalau masalah suka dukanya, yang pasti support ya, dalam artian karena kebanyakan kita datang dari golongan menengah ke bawah gitu ya. Jadi kita juga mungkin banyak kekurangan dari segi finansial, terutama dana, fasilitas latihan gitu ya. Yang sangat dirasakan itu buat kami pertama misalnya ya, kalau kita di kota besar ini kan sewa lapang mahal, Prim. Beda dengan kalau di daerah-daerah yang lapangan itu banyak dan kemudian sewanya murah lah gitu. Di kita ini bisa habis paling tidak 1 juta sampai 1,5 juta itu hanya buat sewa lapang saja sebulan. Itu pun hanya untuk paling 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali gitu. Jadi itu cost-nya sudah tinggi gitu gitu ya untuk memulai kegiatan latihan gitu. Belum fee pelatih gitu gitu ya. Karena kan kita tidak mungkin ya menggratiskan. Kalau buat saya mereka sudah datang berbagi ilmunya gitu ke anak-anak, masa mereka hanya kita bilang terima kasih, sementara pelatih punya keluarga gitu ya. Jadi paling tidak ongkos bensinnya kita bisa ganti lah gitu kan. Itu yang buat saya tingkat kesulitannya gitu. Kalau sukanya adalah di saat kita bisa melihat anak-anak itu di lapangan tuh bahagia, ceria gitu. Nah, sebetulnya ada satu sih yang buat saya itu ingin berusaha bagaimana lewat sepak bola putri ini atau lewat olahraga sepak bola ini anak-anak itu tahu tentang jati dirinya gitu sebagai seorang wanita gitu kan gitu ya. Dimana mereka fitrahnya tetap seorang wanita gitu. Bukan jadi harus jadi seperti laki-laki gitu atau harus jadi kuat, enggak, mereka tetap perempuan gitu. Perempuan itu kan kuat dalam kelembutan ya, Prim. Oh gitu ya, ya kan, perempuan itu tidak mudah patah karena dia kan lentur ya gitu ya. Jadi dia harus kuat gitu, dia harus strength, tapi dia tetap perempuan gitu ya, seorang ibu. Nah, makanya kalau buat saya bagaimana lewat olahraga sepak bola ini anak-anak itu makin mengenal Allahnya gitu. Jadi bagaimana lewat olahraga ini dia makin tahu bahwa dirinya itu hanya sebagai makhluk, sementara yang menggerakkan dia kuat, yang bisa bikin dia lari itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi itu yang saya selalu tanamkan sama anak-anak setiap ada pertandingan, setiap latihan gitu. Jadi ya namanya main bola ya. Pasti selalu ada dalam pertandingan ya, pasti ada yang ada posisi menang, ada posisi kalah. Jadi kalau buat kami bukan masalah itu, tapi bagaimana setiap pertandingan, setiap latihan itu buat anak-anak tuh semakin
yakin sama kekuatan yang di atas gitu. Makanya kalau kita ya kadang-kadang misalnya ada keputusan wasit atau ada kelakuan tindakan lawan yang kurang berkenan atau kurang sportif, saya selalu ingatkan, emosi boleh, tapi balikin lagi semua sama Allah. Jadi kami itu selalu membiasakan selawatan. Jadi mau bertanding kita sholawat. Kalau ada kondisi-kondisi kritis gitu ya, dan itu sudah kita buktikan ya, 2 kali kita di final, 2 kali kita tertinggal lebih dahulu gitu. Dan dengan sholawat itu, qadarullah, itu bisa membalikkan semua mental anak-anak gitu, jadi tidak emosi tapi main lepas. Ya alhamdulillah kita berbalik juara. Jadi menang gitu. ya. Betul. Nah, yang pertama, yang keduanya, mereka ini kan perempuan ya, perempuan itu kan akan jadi madrasah pertama gitu. Jadi mereka akan melahirkan anak-anak gitu ya. Mereka akan jadi seorang ibu. Nah, menurut saya berharap kalau mereka punya prestasi di sepak bola, mereka bisa mengambil kesempatan untuk sekolah di jenjang yang lebih tinggi lewat jalur prestasi ini gitu kan ya. Karena kan di kita ada banyak kampus-kampus yang memang membuka jalur prestasi untuk para atlet gitu. Jadi dari yang mereka tadi tidak mungkin, saya mungkin cuma bisa tamat SMA, tapi kalau mereka punya prestasi, mereka bisa lanjut ke perguruan tinggi gitu ya. Dan kita harapkan, saya dorong mereka, saya selalu bilang sama mereka, saya berharap kamu minimum S2. Supaya apa? Ya mereka ilmu, ya kalau seorang ibu pintar, pandai gitu kan gitu ya, pasti dia akan melahirkan generasi-generasi juga yang pandai gitu. Jadi harapan saya gitu ya, mereka itu nanti ke depan akan melahirkan generasi-generasi muda, pesepak bola muda lagi gitu ya, entah laki-laki atau perempuan yang pintar gitu. Karena ibunya pintar gitu, karena ibunya punya pendidikan gitu kan. Jadi tidak hanya ya sekarang, sampai berapa lama misalnya seorang perempuan bisa bermain sepak bola gitu. Di saat nanti mereka barangkali melahirkan gitu, kemudian punya suami. Nah, kalau sekarang semua karirnya dihabiskan hanya buat main bola, di saat nanti sudah habis, terus bagaimana gitu kan gitu ya gitu kan. Tapi kalau mereka punya pendidikan, mereka bisa jadi pelatih, mereka bisa jadi dosen barangkali, atau mereka bisa jadi guru gitu. Minimum buat di rumahnya sendiri. Betul. Itu harapan saya supaya mereka itu bisa meraih pendidikan. Dan kita tahu bersama gitu ya, teman-teman semua, pemirsa semua, pendidikan kan sosial elevator ya gitu kan. Dengan pendidikan kita harapkan mereka bisa punya wawasan yang lebih luas gitu kan gitu. Dan saya selalu bilang sama mereka bahwa kamu harus punya mimpi setinggi mungkin. Jadi jangan bilang nggak mungkin. Kadang-kadang orang kita kan gitu, kayaknya saya nggak mungkin ya begini. Jangan bilang gitu dulu, bahwa saya insya Allah bisa gitu kan. Dan jangan hanya bermimpi sekolah di Indonesia aja. Ya siapa tahu dengan jalur beasiswa mereka bisa keluar gitu kan gitu. Dan saya pikir kan sekarang pemerintah sekarang juga membuka jalur beasiswa itu selebar-lebarnya gitu. Bahwa bagaimana caranya semua orang bisa mengenyam pendidikan yang setinggi mungkin sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita kan gitu. Luar biasa banget nih. Betul kan saya bilang teman saya satu ini hebat banget nih. Waduh, Yar, sejauh ini ya ada nggak sih, udah ada belum keterlibatan atau misalnya perhatian dari entah itu pemerintah atau dari dinas apa gitu, atau misalnya Kemenpora kayak apa untuk sekolah ini tadi? Nah, salah satu dasar membuat kita, kenapa kita membentuk badan hukum ya, Prim. Nah, kita harapkan dengan kita berbadan hukum itu, kita akan lebih mudah untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu gitu. Karena memang kita tahu juga ada bantuan seperti itu. Jadi moga-moga dengan langkah tahun 2020 kemarin kita sudah punya payung hukum, 2021 ini kita bisa lebih diperhatikan lah gitu ya. Gitu, karena kita sudah punya legal gitu ya, Prim gitu. Karena memang ada gitu, dan memang dari pemerintah pun lewat Askot Kota Cimahi juga ada setiap tahun. Ya, memang jumlah besarannya belum bisa mencukupi lah barangkali gitu ya, karena memang kan yang dibagi juga harus banyak SSB yang lain kan gitu kan gitu. Tapi ada, nah makanya kalau buat kami ingin justru sebetulnya bagaimana nih kita tuh bisa mandiri gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar berharap bantuan gitu. Jadi kita pengen ke depan itu kita tuh bisa mandiri itu. Alhamdulillah kita bergabung juga dengan suatu komunitas namanya Kaukus Anak Gawang. Nah, Kaukus Anak Gawang ini juga dia menggawangi banyak klub-klub sepak bola di Indonesia. Nah, kita juga ada kerjasama supaya
supaya nanti ke depan mungkin kita bisa jualan merchandise Nah, kemudian apakah nanti ke depan sebenarnya tadi kita ada ide kita kepengen bisa jualan misalnya online. Jadi anak-anak itu nanti kita kita punya kayak warung sendiri gitu ya. Nanti anak-anak bantu jualan di IG-nya atau di sosmednya masing-masing. Nah, tapi keburu Covid nih Prim, kemarin itu semua ide itu banyak yang ya akhirnya ya banyak tertunda, tapi moga-moga dengan kondisi ke depan makin baik kita harapkan ya itu bisa berjalan. Tapi pada prinsipnya kita pengen berusaha untuk bisa sebisa mungkin mandiri gitu kan. Nah, itu yang barangkali kalau ke depan kita bisa lebih mandiri itu kan langkah-langkah kita untuk bisa mempersiapkan atlet-atlet kita ke depan atau siswa didik kita ke depan itu akan bisa lebih mudah barangkali. Yes, amin. Amin. Ya, amin. Nah, selama ini kalau misalnya bantuan dari pemerintah kan belum terlalu banyak gitu ya. Ada nggak misalnya donasi dari siapa? Nah, ada ini Prim, jadi kalau ini barangkali saya sharing juga nih, kalau barangkali ada anak-anak muda yang nonton itu ya, bahwa memang hubungan pertemanannya luar biasa, Prim. Jadi saya ini jujur gitu ya, kita kayak misalnya ikut kejuaraan itu tidak sedikit yang kita keluarkan. Betul, pasti. Paling tidak kita harus megang uang 10-20 juta gitu untuk sekali berangkat itu ya. Dan ya mungkin kalau ada bantuan dari pemerintah jumlahnya nggak banyak gitu ya. Selebihnya ya saya door to door, Prim. Jadi saya kayak bikin proposal, saya ketok pintu sama teman-teman SMA, teman-teman kuliah gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Saya selalu bilang ini bukan buat saya, buat anak-anak. Kalau emang ada rezekinya pasti ada. Ya alhamdulillah kita selama ini dari mulai yang usia 23 kita juara se-Jawa Barat sampai yang U17 juara nasional, alhamdulillah rezekinya selalu ada gitu. Nah, itu tadi Prim. Tapi kan kita tidak mungkin ya masa terus kita tangani bawah terus gitu kan gitu ya, minta tolong. Nah, kita kepengen, kita harapan saya sebetulnya ini alhamdulillah juga nih diliput sama Katalisnet sama Rasa Prima ini gitu kan. Jadi saya sebetulnya memang Prim sedang mencari program donasi untuk kurang lebih 50 orang. 50 orang yang mau berdonasi rutin aja selama 1 tahun gitu kan gitu. Jumlahnya kita tidak nggak ada minimal berapa, tapi dia rutin aja. Kenapa setahun, Prim? Karena harapan saya setelah setahun ini, kemarin sebenarnya targetnya kita 2020, Prim. Tapi karena kondisi Covid, jadi ini terpaksa pending dulu Meskipun kemarin sudah ada teman-teman juga yang sudah support gitu kan gitu sama saya gitu. Tapi kita tidak bisa berjalan dengan maksimal. Nah, sekarang ini kita coba buka lagi donasi ini. Kita harapkan dengan donasi ya, kalau perkiraan saya misalnya begini, kalau ada yang ngasih 50.000 aja minimum kali 50 kan sudah 2,5 juta gitu ya. Cukup itu buat kami merunningkan kegiatan kita selama 1 bulan buat sewa lapang, buat fee pelatih aja yang utama gitu. Nah, nanti kalau barangkali ada pertandingan kita mungkin baru ke company. Karena kalau sekarang saya mengandalkan bantuan dari atau membuka proposal ke perusahaan-perusahaan, kan sekarang semua kondisi juga sedang sulit gitu. Tapi mungkin kalau ke pribadi-pribadi, kalau ada yang misalnya ngasih 50.000, 20.000, ya alhamdulillah buat kami, karena kita sama sekali tidak memungut bayaran. Gitu. Jadi kemarin juga alhamdulillah, Prim, ada yang nyumbang bola 20, ada yang nyumbang karena kami seragam latihan tuh belum punya, Prim. Jadi seragam buat bertanding sudah ada, tapi seragam buat latihan kita belum punya. Alhamdulillah ada yang nyumbang 1 kodi gitu kan. Jadi ya alhamdulillah lah, teman-teman itu banyak yang support. Nah, tapi kan kita tidak boleh bergantung terus sama orang gitu, dan kan justru malah kita jangan jadi beban lah. Nah, saya harapkan ke depan dengan kondisi ekonomi yang makin baik gitu ya, kita berusaha si Goal Access ini nanti punya semacam usaha sendiri lah gitu ya, gitu, usaha sendiri. Nah, salah satu hal, Prim, yang agak berbeda nih ya kami dengan SSB yang lain. Kami di SSB ini sejak 2020 kemarin sudah menerapkan pola sport science, Prim. Nah, sport science ini, sport science ini agak mungkin sebetulnya ini sudah digunakan sama semua negara maju gitu kan. Tapi mungkin di kita belum terlalu populer. Nah, dan Kemenpora pun sudah menerapkan ini, Prim. Sampai kalau dasar 2024 tuh targetnya semua sport di kita itu sudah sport science. Nah, karena dari sport science inilah kita bisa melihat bagaimana kita mengembangkan
anak ini gitu. Ya, kalau dulu mungkin orang lihat kan, wah punya bakat nih anak Iya. gitu. Kalau sekarang udah nggak begitu lagi, Prim. Jadi kita punya pola tes gitu. Meskipun karena kami terbatas dananya, kami masih menggunakan tes secara manual. Iya. Sebetulnya sudah ada lab sport science yang di Bandung ini di UPI. UPI itu luar biasa. Itu tuh lengkap semuanya, kita sudah bisa misalnya kita tes di sana, tapi karena kita dana belum punya, jadi kita tes secara manual karena kebetulan pelatih kami juga punya sertifikasi untuk pelatih fisik, Iya. gitu kan gitu. Jadi kita menggunakan itu untuk alat ukur bagaimana di saat awal tahun ini kita tahu kondisi fisik anak ini. Nah dari situlah misalnya kita keluar hasilnya, oh si A kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Iya. Kekurangannya kita perbaiki, kelebihannya kita pertahankan. Yes. Nah itu yang pertama. Jadi dengan sport science kita harapkan nanti kita terbentuk berdasarkan hasil statistik tuh bagaimana sih anaknya si A latihannya yang pas gimana, B bagaimana, C bagaimana. Jadi berbeda-beda nanti ya cara itu. Nah, secara global kita punya latihan sama, Iya. tapi mungkin tiap anak dikasih PR. Yes. Ya, kan kita juga kalau kamu ingin jadi pemain profesional sekarang Indonesia ada nih. Ya kan sudah ada Liga 1 gitu kan gitu. Nanti kalau ada Liga 1 pasti harus ada Liga 2-nya Iya. dong gitu kan Iya. buat putri ini Iya. gitu kan. Nah, sekarang kebayang nggak? Kalau sekarang posisinya setiap klub Liga 1 20 klub ini gitu ya, butuh pemain 20 sampai 30 orang, berarti kan kita ada 600 Iya. sepak bola putri yang dibutuhkan buat profesional gitu kan. Jadi buat tahun-tahun peluangnya sangat besar banget Iya. gitu kan gitu ya. Nah, belum sekarang kemarin nih tahun 2020 ini Kemenpora sudah meluncurkan program namanya PPLM. Jadi dia program mencari anak-anak Iya. untuk didiklat secara Kemenpora dan disekolahkan S1. Jadi, tapi mereka fokus main bola. Iya. Jadi pemerintah pun sebenarnya perhatiannya sudah bagus gitu kan. Iya, iya. Nah, saya pikir kalau sejak awal anak-anak ini sudah kita bina dengan baik gitu, misalnya, oh ini bentuk latihannya si A kurangnya di sini, kita harapkan di saat usia emas mereka gitu ya, mereka sudah punya lengkap gitu kan dari segi kemampuan teknisnya, tekniknya, fisiknya gitu kan gitu. Nah, dari sport science inilah. Iya, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kami bertanding kami menggunakan bantuan dari lapangbola.com. Nah, sahabat-sahabat di lapangbola.com inilah jadi dia mencatat statistik, Prim. Jadi berapa kali nih anak ini menyentuh bola, passing errornya berapa banyak, tendangan bagusnya berapa banyak. Jadi setiap habis bertanding kita punya raport anak-anak. Iya, Jadi iya, iya. kita milih man of the match itu bukan girl of the match, bukan man of the match gitu ya, karena itu Iya. kita pemain terbaik setiap pertandingan tuh nggak berdasarkan suka atau tidak, berdasarkan pandangan subjektif, Iya. tapi berdasarkan data Ada buktinya statistik gitu ya. Oh, betul. iya. Ini hasil statistik seperti Iya, ini iya. langsung keluar tuh, Prim, gitu kan. Iya, Nah, nah itu juga ada cost juga kan, karena kita masih pakai outsourcing kan Iya, gitu iya. ya. Nah, tapi saya paksakan nggak punya uang pun. Kenapa? Karena buat saya ini akan jadi raport yang orang bisa lihat nih, kamu lagi tanding ini kurangnya ini loh gitu. Iya. Karena itu tiap orang yang bermain keluar, Prim, semuanya datanya gitu. Nah, pendekatan-pendekatan ilmiah seperti ini yang kita gunakan di Goal Axis meskipun kami masih jauh dari sempurna gitu kan. Tapi saya pikir dengan hal-hal yang cukup fundamental seperti ini, dengan menggunakan sport science, menggunakan statistik, kita harapkan apa yang kita berikan ke anak-anak itu bisa maksimal. Karena nanti masing-masing anak bisa langsung mengukur kemampuannya masing-masing. Jadi Iya. evaluasi itu bukan berdasarkan pandangan subjektif gitu ya. Nah, jadi pandangan subjektif dari pelatih itu dilengkapi sama hasil data statistik. Jadi saat kita menegur anak, ayo nih kamu kurang begini, pasti latihannya di rumah PR-nya nggak dijalanin gitu kan. Karena kalau dia bisa dikasih PR kemudian dijalanin, harusnya kan nggak begitu hasilnya, Iya, misalnya gitu kan gitu. Kurang lebih seperti itu, Prim gitu. Jadi Iya. nah, harapan saya pola-pola ini bisa ditiru, Prim, sama sekolah-sekolah yang lain gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu, Prim, Iya. gitu yang kita lakukan di Goal Axis saat ini gitu. Oke, Prim. thank you Gitu. banget ya. Sama-sama. Benar-benar aku jadi ya itu ya membuka wawasan aku juga kan, bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya aku belum tahu tuh tentang sekolah bola itu, bahwa ada apa tadi yang nama itunya metodenya Sport science. sport science Sport ya. science, Terus ya. harus ada pengukuran statistiknya itu apa tadi nama Lapangbola.com. Nah, sahabat lapangbola.com itu mereka memang spesial untuk
melakukan statistik di setiap pertandingan sepak bola. Luar biasa banget ya sebenarnya ya. Ya, luar biasa banget. Ya. Nah, satu lagi nih pertanyaan terakhir nih. Ya. Ada nggak pesan-pesan Yeri nih buat anak-anak perempuan yang atau mungkin orang tua yang mendengarkan nanti rekaman kita ini, acara kita ini, untuk anak-anak perempuannya yang ingin jadi atlet sepak bola? Oke. Kalau buat saya, buat semua teman-teman yang ingin mencoba atau bergabung dengan sepak bola wanita, yang pasti gini, jangan pernah menjudge bahwa kita, saya mah nggak bisa gitu. Coba aja dulu gitu. Yang penting kan olahraga itu bukan cuma sekedar buat prestasi gitu, tapi bisa minimum sehat dulu. Betul. Kalau kita sehat, sekarang gini lah, Prim. Banyak kan anak-anak kita kan sekarang kan generasi nunduk ya. Iya, benar. Gini terus gitu. Olahraganya kan jempol sport doang, gitu. Iya. gitu. Meskipun sekarang alhamdulillah sudah e-sport sudah akan diagendakan di olahraga tingkat yang antar negara gitu ya gitu posisinya. Tapi olahraga yang sifatnya fisik pun paling tidak akan membantu motorik ya. Motoriknya bagus, insya Allah pergerakannya bagus, tumbuh kembangnya akan maksimal kan gitu ya ke sana gitu. Dan sepak bola putri ini pun bukan berarti nanti anaknya bakal jadi jalu gitu atau misalnya harus ditambah enggak gitu ya. Sebenarnya menurut saya enggak. Jadi balik lagi itu yang kami garis keraskan garis bawahi di Goal Axis itu, bahwa mereka tetap harus sebagai fitrah gitu, sebagai seorang ibu, dan pola pendekatan pelatihnya pun harus beda. Saya bilang gitu. Saya tekankan, saya nggak pernah, bisa dibilang pelatih kami nggak pernah marah-marah di lapangan. Karena anak perempuan ini pendekatannya beda, gitu. Mereka tuh harus dirangkul gitu, harus dirasakan. Ya namanya perempuan misalnya lagi latihan kelihatan, kok nih kok gini, otonya mau dapat. Kan perempuan beda ya. Betul. Nah, kita butuh pelatih, makanya di kami punya tim, ada Bu Lili namanya, dia sebagai pengemong perempuannya gitu ya. Kemudian ada Coach Ufi sebagai coach perempuannya. Karena kan kadang-kadang meskipun head coach kami Coach Fauzi itu pria gitu ya. Tapi kan kalau pada saat kita bertanding kita butuh coach perempuan. Latihan pun kita butuh coach perempuan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mungkin nanti risih ya gitu. Atau ada anak yang cedera kan gitu kan. Kalau laki-laki kan kalau misalnya sama perempuan kan lebih nyaman ya diperiksa mana bagiannya segala macam, kurang lebih seperti itu gitu. Dan kepala Goal Axis adalah Coach IM Yusuf. Beliau pelatih timnas di futsal gitu kan gitu, dan dia juga mantan kiper profesional. Dia sangat mewanti-wanti pada kami bahwa bagaimana kita semua di Goal Axis itu harus bisa membuat anak-anak ini di sini tuh bermain sepak bola itu dengan bahagia, bukan pressure gitu. Tapi itu penting banget itu ya. Jadi, penting banget karena itu. Begini, Prim, kalau semua dilakukan dengan bahagia, gitu, bukan target juara, Prim. Ya, ini kadang-kadang banyak salah gitu. Orang tuh ikut sepak bola, biar ngangkat. Karena buat saya bilang sama teman-teman, ngangkat piala itu kan hanya kegembiraan satu hari. Kita ngangkat, posting, dapat like banyak, dapat komen banyak, udah. Iya. Tapi kalau udah gitu kita nggak tahu mau kemana, mau apa, gitu. Makanya yang kita butuhkan itu adalah keteraturan. Makanya saya bilang sama anak-anak, apa sih target utamanya? Oke, jadi pemain profesional. Setelah itu apa? Harus dipikirin, jangan gimana nanti. Makanya saya selalu wanti-wanti, kamu harus sekolah. Ya, karena sekarang sekolah nggak harus selalu ya, dengan salah satu hikmahnya kita COVID ini apa? Kita tahu ternyata sekolah bisa online. Ya kan? Jadi kalau mereka pemain profesional, kalaupun mereka mau kuliah bisa online. Betul. Ada universitas terbuka, betul nggak, Prim? Ya kan? Betul. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Tinggal merekanya mau nggak gitu kan, betul nggak gitu kan? Dan banyak kampus pun sekarang sudah mulai membuka open class kan, gitu ya, benar nggak gitu kan? Nah, itu yang saya bilang bahwa jangan sampai nanti di saat kamu sudah tidak lagi jadi pemain profesional atau sudah berhenti, kamu baru bingung. Sementara usia sudah lanjut gitu kan. Nah, ini yang banyak terjadi saat ini kan gitu. Nah, makanya Prim, ini sedikit cerita juga nih gitu, bocoran juga gitu kan. Saya ini sedang punya cita-cita, Prim. Yang butuh barangkali juga support. Barangkali nanti teman-teman yang dengar ada yang punya perusahaan atau gimana. Jadi tahun depan itu kalau misalnya kondisi sudah memungkinkan, saya tuh ingin menggelar Liga Sepak Bola Wanita. Tahun depan atau? Tahun depan 2021 ini ya. Kita lupa ada tahun lagi. Nah, kalau biasanya di sepak bola itu kalau orang bikin turnamen atau bikin liga itu berbayar, kita mau gratis. Jadi setiap klub yang ikut
tidak dipungut bayaran. Bahkan kalau mungkin kita subsidi. Gimana itu kita lakukan gitu ya. Dan kenapa harus dilakukan? Karena gini, kita latihan itu kan butuh pertandingan untuk mengevaluasi bagaimana hasil latihan. Jangan cuma gitu ya. di kandang sendiri aja gitu kan. Betul. Karena yang saya tahu di luar itu anak-anak itu latihan Senin sampai Jumat, setiap weekend tuh bertanding. Jadi dievaluasi terus setiap minggu. Nah kalau sekarang kita belum memungkinkan, saya targetnya sebulan sekali kita ketemu. Target saya 10 kota se-Jawa Barat. Kita ngumpul di Bandung, itu sebulan sekali bertanding. Kemudian di akhir 10 bulan itu akan ketahuan bagaimana peringkatnya. Gitu. Tapi di sini kita benar-benar full gratis, tapi menggunakan metode sport science dan menggunakan statistik. Jadi nanti setiap klub punya raport sebulan sekali. Hasil latihan mereka sebulan tuh ketemu sama lawannya, bertanding, hasilnya bagaimana. Bisa dilihat dari hasil statistik dan hasil pertandingan, gitu kan. Nah, saya rencana menggelar ini semuanya gratis, Prim. Jadi tidak dipungut bayaran sedikit pun. Nah, tapi kan PR saya mikir gini, gimana yang dari Garut kalau datang ke sini? Bisa nggak? Nah, nginepnya di mana? Gitu ya. Nah, kita berpikir makanya 1 hari bertanding. Jadi kan kalau misalnya ada 10 tim, kita akan menggelar 5 pertandingan kan? Gitu ya. Nah, kita harapkan jadi mereka, makanya saya nggak ambil yang jauh-jauh dulu gitu kan. Mungkin ini Bandung aja udah 3 kan? Ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat. Mungkin ada Garut, Tasik yang mungkin bisa ditempuh dengan 3-4 jam. Jadi mereka nggak perlu nginep gitu. Jadi mereka cuma tinggal mikirin ongkosnya. Nah, itu yang sedang saya pikirkan. Mungkin nggak ya saya dapetin perusahaan yang peduli, kemudian saya bisa mensubsidi lah. Misalnya kalau teman-teman misalnya dari luar kota tuh butuh transport ke sini 1 juta, saya bisa kasih lah setengahnya gitu. Jadi uang dari sponsor itu kita pengen balikin. Nah, saya cuma pengen apa sih begini maksudnya? Jadi bahwa saya pengen memperlihatkan bahwa kalau sepak bola tidak dipandang hanya sebagai profit, bukan sebagai keuntungan pribadi gitu ya, tapi kita bagaimana mengembalikan kepada pembinaan, bisa kok kita diselenggarakan dengan biaya 0 gitu kan gitu. Ya tentunya sekarang apa dong keuntungan dari sponsor? Kita live streaming loh, Prim. Jadi kita nanti akan jadi semua pertandingan tuh saya live streaming karena kita perangkatnya sudah ada gitu ya. Nah, sekarang kan sudah ada YouTube, ada Instagram gitu. Jadi sekarang kan buat company itu setahun. Sebulan sekali kita live gitu ya. Ditonton entah berapa juta orang gitu yang nonton dia ya. Kan? Sekarang gini lah. Kalau saya punya 10 klub. Ya misalnya saya 10 klub. Setiap klub itu punya 25 pemain. Ya. Kalau setiap pemain dari 25 kan sudah ada 250 pemain. Betul. Ya kan gitu ya. Dari 250 pemain itu punya followernya rata-rata 1.000 aja. Kalau 100 sudah 2.500. Kalau 1.000 udah sekian berarti kan yang nonton gitu kan gitu pasti kan teman-temannya atau keluarganya atau misalnya followernya gitu kan. Nah, pendekatan saya itu aja gitu. Jadi saya berpikir kalau memang sepak bola ini diselenggarakan dengan niatnya pembinaan, harusnya bisa berjalan dengan murah gitu tanpa harus banyak biaya dikeluarkan. Karena yang paling berat beban buat klub itu saya rasakan sendiri. Saat bertanding kita harus mikirin biaya pendaftaran, belum makannya, belum nginapnya gitu kan gitu. Sementara kan sepak bola kan nggak mungkin kita tanding 11 orang bawanya cuma 12 ya kan. Minimum kita harus bawa 18 orang gitu kan. Rata-rata bawa 20 orang. Belum official kan gitu kan. Sudah 25 orang. Gitu. Nah, jadi rencana saya tahun ini moga-moga kalau misalnya Covid-nya sudah selesai, saya akan coba tawarkan proposal ini ke beberapa perusahaan. Ya moga-moga ada teman-teman yang dengar. Nah, harapan saya kalau kita berjalan dengan baik, ditiru sama tempat-tempat lain, entah itu di Jawa Tengah atau di tempat lain. Jadi kita akhirnya punya liga sepak bola untuk amatir gitu ya, di luar profesional. Itu yang diselenggarakan dari kita untuk kita gitu. Dan saya pengen bilang sama teman, komitmennya bukan masalah gelar juaranya nih, tapi bagaimana kita sama-sama belajar gitu kan gitu. Pelatihnya belajar, anak-anaknya belajar gitu kan gitu ya. Supaya sepak bola ini bisa dijalankan dengan bahagia gitu. Jadi bukan kalau kita ngangkat juara sekali sehari selesai. Tapi pembinaan ini kan jangka panjang gitu. Dan yang paling harus ditekankan sama semua pihak kalau kita bicara soal berbagi ilmu, ini kan amal jariah ya. Jadi kalau kita bisa mendidik adik-adik kita, teman-teman kita itu punya punya kemampuan mereka jadi orang,
itu kan setiap kebaikan yang dilakukan sama orang itu kan pahalanya mengalir buat kita kan gitu kan. Itu yang kita harapkan Iya, gitu kan gitu iya, kan. Kurang lebih begitu. Ya. Wah, aku jadi gimana ya? Tidak disangka nih. Mungkin karena udah faktor U juga jadi bicaranya begini nih. Zaman dulu beda lagi ya. Oh, beda banget. Ya, begitulah teman-teman tadi ngobrol-ngobrol santai saya tapi berisi dengan Kang Yeri Primadi dan sekolah bolanya. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang mendengarkan ini kalau mau kontak langsung atau mau misalnya mau berkunjung ke sekolahnya Kang Yeri bisa hubungi saya. Kita mungkin nanti bisa lihat dulu keseharian di sana seperti apa. Yeah. Atau kalau nanti seperti tadi Kang Yeri bilang ada yang berminat jadi sponsor, jadi donatur, Yeah, please karena itu kasih. sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, pesannya tadi buat semua orang tua ataupun adik-adik ataupun anak-anak kami yang mungkin tertarik dengan sepak bola wanita ini, jangan khawatir. Peluangnya kata Kang Yeri itu masih terbuka sangat lebar gitu loh. Dan nggak usah takut nanti jadi kayak cowok-cowok banget, enggak. Karena memang justru dengan berlatih menjadi sepak bola wanita, pemain sepak bola wanita ini, justru katanya di sekolahnya Kang Yeri itu tetap ditekankan bahwa kalian itu perempuan loh sebetulnya. Jadi tetap dijaga sisi Dan kewanitaannya kekuatan itu perempuan kan. itu pada kelembutannya. Nah, itu. Saya lagi. Jadi kekuatan perempuan itu pada kelembutannya. Nah, gitu. itu ya. Itu Yeri yang saya kenal dulu itu yang itu. Ya, oke ya, thank you banget ya. Sama-sama, Prim. Sukses ya, Amin, semoga thank you. mudah-mudahan nanti banyak yang bisa membantu. Amin, Karena ini kan amin. istilahnya betul yang Yeri bilang tadi, kita kan membantu anak-anak kita, membantu teman-teman kita ya. Betul. Nah, oke, sampai jumpa lagi teman-teman semua di Rasa Prima yang berikutnya. Bye.